أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tapi kita sedang membayangkan bagaimana indahnya kehidupan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap hari tidak pernah lepas dari tuntunan wahyu. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita ingin merasakan nuansa hidup seperti nuansa hidup para sahabat, maka setiap hari jangan sampai lepas dari tuntunan dan bimbingan wahyu dalam Al-Quran dan hadis. Jadikan hidup kita, keseharian kita, setiap waktu yang kita lalui adalah Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Maka saat itu kita bisa merasakan sebagian dari nuansa kehidupan indah yang dirasakan oleh para sahabat. Bisa dibayangkan bahwa Islam itu mengajarkan semuanya lengkap. Bagaimana makan, bagaimana minum, bukan sekedar bagaimana tata cara pelaksanaannya, bahkan porsinya, ya. Semuanya diatur sedemikian indah. Bagaimana sih duduk saat makan? Lengkap. Bagaimana jika makanan itu tersisa pada jari jemari kita? Subhanallah. Ini baru satu, makan, minum, berjalan, duduk, berbaring, tidur, senang, marah, semuanya, semua ada di dalam Islam. Hanya saja kita ini mungkin belum tahu secara mendetil apa sih yang sesungguhnya telah dituntunkan oleh Islam dalam hal ini. Bayangkan, bercermin ada tuntunannya. Nyisir, Bu. Nyisir, apa ini? Nyisir betul ya? Ya, menyisir rambut kita ada tuntunannya. Bisa bernilai pahala, bayangkan. Baik nyisir sendiri atau seorang istri menyisir suaminya. Allahu Akbar. Selengkap itukah Islam? Iya. Seindah itu, selengkap itu Islam. Nyisir pun diatur, dituntun, dibimbing. Demikian pula bagaimana berhias. Seorang laki-laki bagaimana berhias diri, seorang perempuan wanita bagaimana berhias diri, seperti apa, di mana, kapan. Allahu Akbar, lengkap. Insya Allah sebagian ibu-ibu bahkan mungkin semuanya sudah tahu. Di antara tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para istri yang suaminya tengah melakukan safar, masing-masing dari pasangan suami istri ini ada tuntunannya. Sang suami ketika berada di safar hendak pulang, maka janganlah ia mengetuk pintu rumahnya di malam hari sebelum istrinya mengetahui. Ini dijelaskan dalam Islam. Sang istri bagaimana ia menyambut kedatangan suaminya dalam kondisi bukan acak-acakan. Sudah bersih-bersih, subhanallah. Disebutkan itu Ustaz? Disebutkan. Apa yang tersisa? Apa yang terkurangi dalam tuntunan Islam? Tidak ada. Semuanya lengkap. Semuanya lengkap. Bahkan dulu di zaman Nabi SAW tidak ada dokter. Tidak ada dokter spesialis atau bahkan seorang profesor, ya, konsultan misalnya, dokter yang sudah sangat senior keilmuan dalam sebuah bidang kedokteran tertentu. Tapi Islam mengajarkan bagaimana kita tidak tutup mata tentang ilmu kesehatan dan kedokteran. Allahu Akbar. Nanti pada saat kita berobat, ya, kita dapat obat. Islam mengatur bagaimana agar kita ini tidak bergeser nilai. Kalau berobat, minum obat, jangan bergantung diri pada obat.
Tetap bergantung diri kepada Allah. Ini hanya sebab. Sedetil itukah Ustaz? Ya. Semuanya. Maka kalau kita ingin mendapatkan nuansa indah kehidupan para sahabat Nabi Muhammad SAW saat mereka hidup berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW, kita ingin merasakan sebagian dari yang mereka pernah rasakan keindahannya, hendaklah kita tak sehari pun meninggalkan tuntunan wahyu Al-Quran Al-Hadith, Al-Quran Al-Hadith, Al-Quran Al-Hadith, dan begitu seterusnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم